boleh satu arah ya. Jadi tempelnya beneran megah banget. Sudah dapat melihat view. Halo guys, balik lagi sama aku Marcelus. Kali ini aku lagi berada di sebuah pulau kecil di China yang ternyata menjadi asal mula legenda Dewi Machu. Jujur, sebelum datang ke sini, aku bahkan belum pernah sama sekali dengar tentang pulau ini. Tetapi ternyata pulau ini menjadi salah satu tempat favorit aku selama perjalanan di China. Mulai dari kuil bersejarah, pemandangan laut yang indah, sampai suasana pulau yang jauh lebih tenang dibanding kota-kota besar. Jadi yuk ikutin perjalanan aku di Pulau Meicho. Halo guys, back with me. Sekarang aku ada di Putian. Jadi Putian ini adalah salah satu kota sepatu di Cina. And then the most important part is Putian itu asal leluhur aku guys. Jadi untuk orang Xinhua or in Chinese itu Xinhua, itu mereka asalnya adalah dari kota Putian ini. Jadi di Putian ini aku bakal ngunjungin dua tempat. Satu Meicho Island, satu lagi Xinhua Street. Dan mungkin aku bakal ke rumah akong aku. Jadi sekarang aku mau ke Meicho Island dulu, mumpung masih pagi, belum begitu panas. Jadi pelabuhannya itu lumayan jauh, sekitar 1 jam dari train station. Aku bakal ke situ naik bus. Jadi aku udah di terminal busnya. Jadi ini harus nunggu. Dan kita mau naik K09. Itu berarti kita harus cari tempat nunggunya. Nah ini masih yang D51, berarti kita masih harus nunggu aja sampai yang K69. Tujuan kita adalah ke Wenxia Port. Nah ini busnya udah datang. Ini kayak bus sekolah, kayak bus anak SMA gitu ya. Nah busnya ini cukup nyaman nih. Terus dia itu beda sama bus-bus lainnya, dia itu pas keluar juga harus scan lagi. Jadi perjalanan kurang lebih 1 jam ke portnya. Ini aku udah sampai di Port Wenxia. Busnya gak enak banget, 1 jam full bumpy ride. Aku bakal kasih lihat klipnya. Nah terus ini adalah portnya. Aku bakal naik kapal ke Pulau Meicho. Jadi Pulau Meicho ini merupakan tempat lahirnya agama Macu. Nah agama Macu ini mereka menyembah dewa laut. Jadi dewa laut ini dia yang jagain nelayan-nelayan supaya bisa balik ke darat dengan selamat. Ini salah satu agama besar yang kalian bisa lihat di sini. Nah ini dikasih tiket kayak gini, harganya lumayan mahal ya, 125 RMB, itu sekitar 300-an ribu. Jadi ini harus ngantri buat scan tiket. Nah jadi Pulau Meicho ini tempat wisata A5 ya, ini berarti dia pelayan tertinggi di Cina. Kita masih nunggu kapalnya buat datang. Nah ini akhirnya kapalnya datang juga. Ini rame banget, bener-bener rame banget. Terus pada nggak ngantri, jadi ini main serobot-serobotan. Oke, ini kita langsung menghadap ke laut ya. Kita masih nunggu kapalnya lagi. Lumayan panjang ya jalannya ya, dari tempat nunggu tadi ke dalam kapal. Nah ini kapalnya kayak gini, dia kapal feri begitu ya. Nah, terus kita masih harus turun ke bawah. Tangganya. Oh, dia kapalnya lumayan besar ya, makanya muat banyak orang. Nah ini kita disuruh duduknya di lantai 2. Ini tempat duduknya.
di dalam sini. Tapi aku mau lihat dulu luarnya. Nah, ini udah sampai di Pulau Mecho. Itu tempelnya udah kelihatan ada di sebelah sana. Itu tempelnya agama Machu yang bakal kita datangin. Nah, ini tradisi orang-orang Machu. Nanti kita disuruh masuk ke tourist centernya dulu buat dicek tiket masuknya. Nah, buat tiketnya kita harus scan lagi kayaknya. Nah, ini aku cek maps, ternyata nggak usah naik bus. Jalan kaki aja sekitar 800 meter. Di jalanan di pulaunya sih enak ya. Suasananya cukup peaceful. Buat jalan-jalan enak. Ini bisa ada option kayak pakai golf cart gitu. Tapi aku takut kena scam, soalnya dari tadi kayak di tengah jalan banyak yang dimintain scan QR code lagi. Jadi mendingan aku jalan kaki, cuman kayak 800 meter doang daripada kena scam. Nah, ini pintu masuk ya ke Machu Temple kelihatannya. Jadi kita harus naik ke atas itu. Lumayan ramai ya karena lagi liburan. Nah, ini masuknya disuruh naik tangga terus sampai atas. Hari ini kita leg day. Ini tangganya lumayan tinggi. Dia ada penjaganya. Nah, terus masih naik terus sampai atas itu. Nah, ini baru dalamnya tempelnya kayak gini. Ini gede banget sih. Bisa lihat sendiri itu. Tempelnya beneran megah banget. Aku mau explore langsung ke dalam tempelnya. Soalnya kelihatannya bagus banget. Nah, di atas itu yang pagoda paling tinggi itu ada viewing point. Jadi kita bisa ngelihat pemandangan kota Mecho atau Pulau Mecho ini dari atas tempelnya ya. Nah, ini jadi aku naik dulu ke pavilionnya ya. Nah, ini di lantai satunya. Ini tempat orang taruh incense. Ada patung dewanya biasanya. Coba kita lihat. Nah, ini dewa Machunya ya. Dalam situ. Ini dewa laut deh. Nah, kita bisa naik ke pavilionnya di atas. Nah, ini dia view dari atas pavilion deh. Ini sih Pulau Mecho ini ternyata gede banget. Aku tadinya ngira ini cuma kayak pulau kecil gitu. Ternyata ini ada kotanya sendiri. Nah, di sebelah pavilion ini ada tower juga yang namanya Ascension Tower, tower kebangkitan. Dia aku lagi cari tahu sejarahnya juga. Mungkin ini tempat kebangkitannya Dewa Machu. Aku mau lihat dulu dalamnya kayak apa. Jadi dalamnya Ascension Tower ini merupakan juga tempat orang doa ya. Jadi mereka bakal elus tangannya patung Dewa Machu kayak begitu. Nah, jadi ini Dewa Machunya. Sampingnya lagi ada Machu Cultural Park. Ini terlihat menarik. Jadi aku mau masukin juga.
Machu Park ini ternyata ada patung batunya Dewa Machu. Tapi harus naik tangga kayak gini juga. Lumayan tinggi ya tangganya, jadi ini tidak terlalu friendly untuk orang tua. Nah ini jalanannya udah dibuat paving kayak gini ya. Jadi enak banget. Cuman tadi naik tangganya aja yang rada tinggi sebenarnya. Ini jadi patung Dewa Machu atau yang disebut juga dengan Momo Machuma. Ini jadi orang-orang pada muterin patungnya sambil diraba batunya sebagai wujud doa. Nah, tempel Machu ini benar gede banget ya. Nah, dalamnya itu sendiri ada banyak tempel-tempel lainnya. Kayak ini ada Temple Five Kings namanya. Tempel 5 Raja. Ini sepanjang jalan tuh tempel-tempel kecil semua isinya. Jadi di sini tuh ada belasan atau puluhan tempel-tempel kecil juga yang dipersembahkan untuk dewa-dewa lain. Tapi yang paling besar itu yang tadi, yang buat Dewa Machu. Nah ini aku udah kelar dari tempelnya. Nah udah jam 12 ya, jadi aku mau cari makan dulu di sekitaran tempel. Menurut aku pribadi tempelnya sih beneran bagus banget ya, gede banget, itu worth going. Jadi kalau kalian ke daerah Fujian, menurut aku boleh lah datang ke Pulau Mecho ini buat ke tempel ini. Bagus, beneran bagus banget dalamnya. Nah jadi di pintu keluar tempelnya ini banyak restoran-restoran gitu ya. Nah ini aku mau coba cari mie-nya khas orang putih ya. Katanya terkenal ini mie-nya. Nah ini aku nemu juga mie-nya orang putih. Dia tuh mie-nya kayak gini tipis-tipis, isinya seafood, ada babinya juga, ada udang banyak, sama jamur. Udang kecil-kecil ini, udang kering. Kelihatannya enak, kuahnya juga kental banget. Aku mau cobain. Nah aku cobain kuahnya dulu. Panas. Kuahnya enak banget. Rasa seafoodnya kencang. Kencang banget rasa seafoodnya. Nggak sekental yang aku bayangin, tapi tetap thick. Rasanya itu kayak kaldu seafood. Bener-bener kuat banget kaldu seafood. Cobain mie-nya. Mie-nya tuh kayak gini. Yang warna kuning. Kecil-kecil. Nah ini mie yang aku suka nih. Dia teksturnya rada keras-keras gitu. Masih digigit. Ini dapat oyster juga. Sama banyak udang, kecil-kecil udang kering gitu kayak ebi. Ini enak banget. Ini benar master lah. Kalau datang ke Putian harus coba mie ini. Sama ada daging. Kayaknya daging babi. Jadi nggak halal. Sayurnya kayak biasa, bok choy, tapi ini ada wortelnya juga sama ada cabbage. Aku lupa Indonya cabbage apa. Sawi, sama ada sawi. Nah ini aku ada beli juga lumpia udang. Satunya cuma 1 yuan, 2.500 satunya. Ini mirip yang di Indo, yang di Semarang gitu. Jadi tengahnya ada udangnya gitu. Udangnya ada di tengah gitu. Cobain, minyaknya banyak. Menang full minyak ya. Isinya sayur kayak bangkuang gitu, digoreng, deep fried, terus dikasih udang satu, makanya murah. Beda sama yang di Indo, lebih enak Indo punya. Jadi aku udah kelar makan. Sekarang aku mau explore Pulau Mecho-nya itu sendiri di luar Machu Temple. Jadi Pulau Mecho ini dia pantainya katanya bagus-bagus. Jadi aku mau explore pantainya dulu. Jaraknya sekitar 3 kilo dari sini. Jadi mungkin aku bakal naik bus atau nyari sepeda.
Tapi ini lagi panas banget, kayak jam 1 siang. Jadi aku rada ragu gitu kalau naik sepeda. Nah, dikarenakan cuacanya yang sangat amat panas, akhirnya aku memutuskan untuk naik mobil aja. Jaraknya sebenarnya nggak terlalu jauh, cuman sekitar 20 menit perjalanan. Dan biayanya juga cukup murah, cuman 10 RMB atau sekitar Rp25.000. Nah, ini aku udah sampai di pantainya. Lebih sepi daripada Xiamen, jauh ya pantainya ya. Tapi ini menurut aku lebih bagus. Pantainya di situ ada gunung pasir kecil. Terus dari sini kita bisa ngelihat Machu Temple yang tadi. Ini sayang ya aku nggak bawa sendal. Ini aku pakai sepatu ke sini, tapi ya nggak apa-apa. Kita kotorin dikit-dikit. Ini bisa main kayak mobil ATV juga di sini. Bisa piknik, banyak piknik di sini. Nah, ini bisa sewa ATV, bisa main itu juga kayak motorsport gitu. Banyak tempat nongkrongnya sih. Bagus sih. Pantainya lumayan panjang ya. Nah, ini di sekitaran pantai ini biasanya mungkin banyak restoran. Tapi entah kenapa ini lagi tutup semua. Ini harusnya ada banyak banget restoran. Ada bar-bar juga aku lihat sama tempat nyemil. Tapi ini lagi tutup semua. Aku juga nggak tahu kenapa. Ini karena tadi aku bosen di pantai yang tadi, jadi aku ke tempat satu lagi ya. Ini harusnya kayak geological park gitu ya. Jadi ngeliatin tebing-tebing pasir yang hasil abrasi. Harusnya sih kayak gitu. Sampai harusnya ini tempatnya. Jadi kita bakal liatin batu-batu hasil abrasi. Kayak macam gini harusnya. Nah, yang tadi batu gede itu ternyata temple isinya. Tapi karena kita udah banyak banget temple ya 3 hari ini, jadi kayaknya aku skip dulu temple nih. Jadi mendingan kita liatin batu aja buat minggu ini. Nah, dan ini dia, kita sudah dapat melihat view bebatuan dan pantai-pantainya. Nah, jadi batu yang di sini tuh yang terkenal, ternyata ada yang terkenal guys. Jadi itu tuh yang flying hard. Sudah dapat melihat view, tapi tengahnya bolong gitu. Nah, buat ke situ tuh harus jalan jauh ke bawah gunung yang tadi gitu ya. Dan ini anginnya kencang banget. Terus kita harus jalan ke bawah situ tuh. Masih harus ke bawah terus. Nah, jadi itu yang tadi floating harbor something itu ya. Nah, ini yang terkenal itu, jadi dia tengahnya itu bolong, ada kayak cave gitu. Coba aku deketin. Nah, dia itu intinya bolong kayak gini guys. Bolongnya juga nggak segitu gede sebenarnya. Aku nggak tahu kenapa ini kayak ngehits banget. Aku juga bingung kenapa, tapi pada foto-fotonya di sini semua. Ush. Itu si omnya berani banget. Nanti. Terus serem banget, licin banget batunya. Oh, GG om. Mantap. Oh, jadi dia itu bagusnya karena bisa ngelihat pantainya dari dalam lubang sini. Ada orang. Nah, jadi itu bagusnya kayak gini. Jadi pantainya langsung kelihatan di dalam orang. Nah, ini kita bisa jalan-jalan nih ke pinggiran tebingnya. Ini aku suka nih kayak gini nih. Tapi harus hati-hati ya, karena ini rada licin sama pasir-pasir. Nah, di pinggir tebing ini tuh langsung ke laut lepas. Nah. Tapi tentu saja kebanyakan orang ngadem di bawah batu. Hampir semuanya duduk-duduk di bawah batu sini. Ngadem. Karena ini panas banget, suhunya kayak 40 derajat. Nah, kita bisa jalan terus ke pinggiran tebing situ kalau mau.
Nah ini aku lagi jalan di pinggir tebingnya ya. Ada pagar sih, jadi super safe. Tapi jalanannya itu cuma muat 1 orang. Ini tetap harus hati-hati karena licin dengan pasir. Dan ini rada tinggi tangganya ya. Ini benar-benar cuma boleh 1 arah ya. Jadi kalau sekalinya masuk ke sini nggak boleh putar balik. Jadi benar-benar 1 arah doang. Jadi kalau nggak mau jalan harus nggak boleh dikonsider untuk tidak naik ke sini. Nah jadi jalannya itu nyisirin gunung-gunung batu ini sampai ke atas itu kelihatannya baru kelar. Jadi ini lumayan jauh ya. Tapi kalau kalian naik, this is the view you can get from the above. Really nice ya. Nah karena aku malam harus ada kereta lagi ke kota Fuzhou jam 8 keretanya. Jadi aku kayaknya udahan dulu di Pulau Meichou-nya. Aku mau balik explore kota Putian. Mungkin ke rumah akong aku ya. Jadi aku bakal balik lagi dulu ke terminal ferry ya. Karena waktu naik bus itu lama banget, sekitar 1 jam lebih. Jadi aku memutuskan untuk naik TT cuma 15 kuai. Makan waktu cuma 20 menit ke terminalnya. Oke, balik lagi ke terminal ferry. Kita nyebrang balik ke kota Putian ya. Nah mungkin di kota Putiannya sendiri aku bakal explore ke 1 atau 2 tempat. Dan mungkin nggak bakal ke rumah akong aku ya. Karena jaraknya ternyata 4 jam dari kota. 4 jam. Bolak-balik itu berarti 8 jam. Terlalu jauh. Itu beneran di desa berarti. Nah ini aku nemu kue khas suku Machu ya. Ping Amka. Aku cobain 1. Ini masih anget banget. Nanti aku bakal cobain. Ini harganya 10 kuai. Nggak tahu rasa apa, tapi ini kayak bulu gitu kelihatannya. Nah ini sambil nungguin kapal aku mau cobain kuenya ya. Gimana makannya? Oh, dia beneran kayak bulu gitu, kayak gini. Keras banget, beneran keras banget. Terus rasanya rada tawar, nggak gitu manis. Rasanya enak, tapi dengan kayak padat banget. Kayak bolu, tapi bener-bener padat, dipadatin. Aku kurang suka sih. Oke, kapal datang. Nah, kapal. Oke, jadi segitu dulu perjalanan aku kali ini. Tapi perjalanan ini belum selesai. Karena di vlog berikutnya, aku bakal mencoba mencari kampung leluhur aku di kota Putian. Jadi jangan lupa ikutin terus perjalanan aku berikutnya. Thanks for watching. Bye.